Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua tetap sehat dan selalu semangat belajar dari rumah ya. Tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan pergi-pergi keluar dulu. Tetap berada di dalam rumah ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan pecahan. Kita sudah tahu apa itu pecahan. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar pecahan. Kita sudah belajar tentang bagaimana menyederhanakan suatu pecahan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan ya. Oke, kita masuk kegiatan 1.5, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan. Coba anak-anak perhatikan. A per P ditambah B per P sama dengan A ditambah B per P. Di situ bisa kita lihat penyebutnya sudah sama ya, yaitu P. Contoh, 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 1 ditambah 2/5. Bisa kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Jadi kita hanya hitung pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3/5. Perhatikan lagi, A per P ditambah B per Q sama dengan A per R ditambah B per R. Kita lihat itu penyebutnya beda ya. Ada P dan ada Q. Kenapa bisa jadi R ya yang habis sama dengan itu? Kita kalikan nak. P dan Q-nya kita kalikan. Jadi R. Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6. 6-nya dari mana? Dari 2 dan 3. Jadi kedua penyebutnya kita kalikan ya. Kita masuk ke contoh soal. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Nah, di situ diketahui Nina membeli 1/4. Lalu dia membeli lagi 3/4. Jadi, 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 ditambah 3/4. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal hitung saja ya. 1 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. 4/4 bisa kita tulis dengan 1. Jadi, berat buah jeruk yang dibeli Nina adalah 1 kg. Yang kedua ada pengurangan bilangan pecahan. Kita perhatikan, A per P dikurangi B per P sama dengan A dikurangi B per P. Karena kedua penyebutnya sudah sama, jadi mudah ya, kita tinggal hitung saja. Contohnya, 4/7 dikurangi 2/7. Karena itu penyebutnya sudah sama, yaitu 7, yaitu tetap 7. Jadi 4 dikurangi 2/7 sama dengan 2/7. Lalu ada A per P dikurangi B
per Q sama dengan A per R dikurangi B per R. Sama seperti yang penjumlahan tadi, cuma bedanya ini pengurangan. Penyebutnya memiliki nilai yang berbeda, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Caranya kita kalikan. P dikali R itu sama dengan P dikali Q sama dengan R ya anak-anak. Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh. 3 per 4 dikurangi 3 per 8 sama dengan, nah disitu penyebutnya berbeda, ada 4 dan ada 8. Bagaimana caranya menyamakan? Kita lihat 4 bisa kita jadikan 8 tidak? Oh bisa, dikali berapa? Dikali 2 Bu. Jadi kita penyebutnya dijadikan 8 ya. Jadi 4 dikali 2 itu 8. Sehingga 6 per 8 dikurangi 3 per 8. Ingat ya anak-anak, ketika penyebutnya dikalikan, pembilangnya juga harus dikalikan. Sehingga 6 per 8 dikurangi 3 per 8 sama dengan 3 per 8. Contoh berikutnya. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Asad membeli sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1 per 4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2 per 5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Asad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Coba kita lihat diketahuinya. As'ad membawa sebuah kue, berarti As'ad mempunyai 1 kue. Ia memberi Heri 1 per 4 bagian dan Sugeng 2 per 5 bagian. Sehingga 1 dikurangi kurung buka 1 per 4 ditambah 2 per 5. Kita hitung dulu yang 1 per 4 ditambah 2 per 5. Penyebutnya berbeda ya anak-anak. Kita samakan dulu. Kita kalikan keduanya. 4 dikali 5 dijadikan 20. Ingat, ketika penyebut dikali, pembilang juga harus dikali. Sehingga 1 dikurangi kurung buka 5 per 20 ditambah 8 per 20. Sama dengan 1 dikurangi 5 ditambah 8 per 20. Jadi 1 dikurangi 13 per 20. 1 itu kita ubah menjadi 2 per 20 nak. Jadi 20 per 20 dikurangi 13 per 20. Sehingga hasilnya adalah 7 per 20. Oke, perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Di situ ada bilangan ya nak, ada 1 per 2, 2 per 4, 2 per 5, 4 per 7, 6 per 5, 5 per 2, 1, 1 per 2, 2, 1 per 5, 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama ada pecahan sejati. Coba bisa diperhatikan. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Misalkan 1 per 2, 2 per 5, dan 4 per 7. Ketiga pecahan tersebut merupakan pecahan yang paling kecil atau pembilangnya kurang dari penyebut dan penyebutnya FPB-nya adalah 1. Oke, bisa dibaca ya.
Yang kedua, ada pecahan tidak sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih dari menyebut. Bilangan di atas, bilangan yang tadi Ibu berikan, termasuk bilangan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2. Yang ketiga ada bilangan campuran. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Misalnya dari bilangannya Ibu berikan tadi adalah 1/2 dan 2/5. Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Misalkan 1/2, yaitu 1 dikali 2 ditambah 1/2. Jadi hasilnya 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Yang kedua ada 2/1/5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1/5 sama dengan 10 ditambah 1/5 sama dengan 11/5. Secara umum, jika ada bilangan campuran C A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, bisa diubah menjadi pecahan. Itu ada rumusnya ya. Diingat-ingat. C A per B sama dengan C dikali B ditambah A per B. Yang keempat ada bilangan desimal. Sistem bilangan desimal, bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah seperti 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 dikali 1 sama dengan 1. Angka 2 bernilai 2 dikali 1/10 sama dengan 2/10. Angka 5 bernilai 5 dikali 1/100 sama dengan 5/100. Contohnya, ubahlah bilangan desimal berikut menjadi pecahan. Yang pertama ada 0,3. 0,3 itu bisa diubah menjadi 3/10 ya. Jadi saat di belakang koma ada satu angka, kita ubah menjadi per 10. Yang kedua 1,25. 1,25 bisa kita ubah menjadi pecahan 125/100. Oke. Jadi ketika bilangan di belakang koma ada 2, kita jadikan per 100. Yang ketiga 2,375. Apabila kita ubah menjadi pecahan, maka hasilnya menjadi 2375/1000. Saat bilangan di belakang koma ada 3, kita ubah menjadi per 1000 ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Oke, supaya anak-anak lebih paham lagi, coba dikerjakan ya. Ini latihan soalnya, ada tugas. Ada 3 soal. Nomor 1 itu ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Yang A itu 2,4, yang B 75%. Terus yang nomor 2, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Ada A dan B ya anak-anak. Jadi kita sederhanakan dulu. Nah, setelah kita sederhanakan, barulah kita urutkan dari bilangan yang terkecil ya. Ingat, dari bilangan yang terkecil ya anak-anak. Yang 3, tentukan hasil dari
A 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurangi 2 1/6. Oke, itu dihitung ya. Caranya bagaimana? Caranya kita pecahan campuran tadi kita diubah menjadi pecahan biasa. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Coba anak-anak, untuk yang B itu ada 7,5 dikurangi 25% ditambah 1 2/5. Untuk yang nomor 4, nomor terakhir, Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kg dan 1 ekor lainnya beratnya 2/4/5 kg. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam? Petunjuk pengerjaannya ya anak-anak, diperhatikan. Nomor 1, tugas dikerjakan di buku tugas. Nomor 2, dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 5 sore. Yang ketiga, jawaban difoto dan dikirim melalui email Bu Vina ya. Di situ sudah Ibu berikan alamat email Bu Vina. Yang kelima, jika sudah mengirim email, silahkan WhatsApp Bu Vina untuk mengkonfirmasi bahwa sudah mengirim tugas. Ingat ya anak-anak, saat WA Ibu Vina harus disertai salam, nama, kelas, dan nomor absen, supaya Ibu Vina tidak bingung. Oke, apabila ada kesulitan saat mengerjakan tugas, boleh bertanya Bu Vina, boleh WhatsApp Bu Vina. Anak-anak sudah pada tahu semua kan nomornya Bu Vina? Ya. Soalnya boleh ditulis ya anak-anak supaya mempermudah kita untuk belajar. Oke, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga video yang Ibu sudah berikan dapat bermanfaat dan dapat mempermudah kita untuk belajar di rumah masing-masing ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ya. Apabila ada kesulitan, boleh tanya ke Ibu Vina, oke? Selamat pagi anak-anak.